Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Pemirsa, kita masih membahas peta politik Sulsel pasca pengumuman kabinet. Saat di segmen kedua kita fokus membahas mengenai peta politik di Sulsel, dampaknya terkait pasca pengumuman kabinet. Saya ke Pak Dodi terlebih dahulu di segmen kedua. Kalau Anda melihat seberapa berpengaruh begitu bagi pasca pengumuman kabinet terhadap peta perpolitikan di Sulawesi Selatan? Apakah ada yang sedikit bergeser, berubah, atau bagaimana? Sebenarnya terlalu dini ya untuk memprediksi. Tapi yang saya ingin katakan khusus buat Sulawesi Selatan dengan terpilihnya Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai Mentan, itu tentunya akan sedikit ya mempengaruhi lah peta politik di Sulawesi Selatan. Biar bagaimanapun dia adalah mantan gubernur yang sukses. Kemudian memang dia orang yang saya kira sangat cerdas dan mempunyai dinamika yang tinggi, dan juga dia ada di mana-mana. Jadi kalau tadi dikatakan dia ada di Golkar, ya di Golkar ya. Kader-kader Pak Syahrul di Golkar banyak. Di Nasdem, di PAN. Jadi saya kira akan ada pengaruh sedikit banyaknya, tapi tidak bisa diprediksi akan bagaimana. Tapi yang saya katakan di Sulawesi Selatan ini sejak awal berdirinya sistem kepartaian, saya kira kan Golkar yang mendominasi. Sampai detik ini juga Golkar mendominasi. Dari perolehan suaranya juga dia yang terpaut jauh lah dari Nasdem dan Gerindra. Dia di pucuk jumlah suara terbesar. Walaupun saya kira ke depan akan terdegradasi ya. Saya sangat yakin karena dari masa ke masa juga kan itu sudah dibuktikan data statistik partai itu berfluktuasi, dan Golkar itu masa kejayaannya sudah pernah di puncak. Dan kalau di puncak dia akan menurun pelan-pelan. Tapi untuk ke depan saya kira Golkar masih sangat kuat, dan Nasdem yang sekarang sangat progresif, Nasdem, dan saya kira juga Gerindra. Jadi partai yang besar secara nasional, PDIP, tahun pemilihan kemarin itu dia cukup signifikan naiknya, karena PDIP 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu partai pelengkap penderita ya, tidak pernah meningkat, dan secara kultural memang tidak pernah pas di Sulawesi Selatan. Tapi kan dari waktu ke waktu saya lihat PDIP juga sudah mulai menggeliat di Sulsel. Apalagi kemarin dengan adanya Pak Amran, kalau mau dikatakan pengaruh menteri itu ada, kita lihat Pak Amran, dan tentunya dari Pamor kemarin ada Pak Jokowi. Jadi itu dua hal yang mempengaruhi kenapa PDIP itu meningkat. Bisa menempatkan gubernur sekarang yang juga kan dicalonkan oleh PDIP. Saya kira pola-pola itu akan terjadi juga di ke depan. Tapi khusus buat Gerindra, saya kira Gerindra itu patronnya ada di tingkat nasional. Jadi kita ini mungkin di Sulsel ini kita juga punya tokoh banyak, tetapi saya kira patron Gerindra orang melihat itu Gerindra secara nasional. Jadi kalau gebrakan secara nasional besar, di sini juga besar. Kita sekarang Gerindra kan cukup naik itu, sekarang posisi ketiga. Bahkan Pak Prabowo juga berhasil menjadi pemenang di Sulawesi Selatan. Jadi hal-hal itu yang saya kira apa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Jadi kalau dikatakan pengaruh kabinet, saya kira ada, tapi untuk diprediksi akan bagaimana itu masih terlalu dini. Baik, jika pengaruhnya terhadap perhelatan pilkada di 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan tahun depan? Iya, inilah kalau mau saya nggak tahu apakah saya patut ya berbicara di depan forum seperti begini. Tapi sebagai politisi mengatakan Menteri Pertanian itu sangat menjadi primadona kalau di bawah di tingkat kabupaten. Karena biar bagaimana semua perangkat-perangkat yang menyentuh langsung masyarakat itu ada di Kementerian Pertanian. Ya sisa saya nggak tahu bagaimana tapi ke depan. Tapi itu sangat membantu bagi tentunya kader Nasdem, mungkin juga Golkar karena
Saya juga nggak tahu Pak Sahrul nih Iya. ada di 2 tempat sebenarnya. Baik. Saya ingin ke Pak Risman. Anda setuju jika saya mengatakan bahwa Nasdem yang diuntungkan saat ini jika Pak Syahrul diangkat menjadi mantan? Ya tergantung kita melihat Pak Sahrul seperti apa. Kalau kita melihat Pak Sahrul sebagai orang Nasdem, ya pasti yang diuntungkan Nasdem. Ya. Tapi kalau kita melihat Pak Sahrul sebagai tokoh Sulawesi Selatan, yang diuntungkan rakyat. Oke. Jadi begitu aja sederhananya. Karena partai itu kan cuma simbol. Partai itu simbol. Saya kira begitu aja. Kalau terkait beliau ini, beliau adalah milik Sulawesi Selatan dan tidak bahwa Nasdem ya di hari ini berbaju Nasdem, nggak bisa dihindari itu. Dan Ya. beliau hadir sebagai menteri melalui jalur itu. Saya kira itu. Kalau untuk dampaknya ke peta perpolitikan jelang pilkada, Itu yang menarik. Ya. Kalau kita mau hitung itu. hitung-hitungan. Ya sebagai politisi kan memang harus loncatannya harus berpikir ke situ. Ya. Kalau saya malah menganalisis tidak masuknya Pak Amran Sulaiman dengan Pak Saprudin. Ya. Orang Sulsel yang tidak masuk lagi. Nah, kemudian hari ini diganti oleh Pak Sahrul yang mewakili kita dari Selatan. Kalau bicara peta politik, sudah mulai rumor-rumor. Saya tadi baca di media, Pak Amran sudah pamit Jokowi untuk pulang ke kampung. Jangan sampai pamitnya mau jadi calon gubernur. Itu Ya. memungkinkan. Itu memungkinkan. Apa saja bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi. Jadi artinya apa? Kalau bicara itu, bicara peta politik ya kita harus bicara loncatannya. Ya. Kita tidak bisa bicara apa yang akan terjadi saat ini. Karena kenapa? Memang kehadiran Pak Sahrul tadi disampaikan oleh Bung Dodi bahwa memang mempengaruhi, iya. Karena Pak Sahrul itu kan mantan gubernur 2 periode, punya pengikut dan punya loyalis, dan tentunya kita semua euforia Oke. terkait untuk itu. Kita semua euforia. Tetapi ingat, ini menteri. Kami sebagai adik, sebagai kadernya Pak Sahrul di Golkar dulu, kami mengingatkan, beliau hari ini menteri, bukan lagi gubernur. Baik. Nampak. Menteri itu kapan saja bisa diganti. Beda dengan gubernur. Ya. Periodisasinya 5 tahun. Jadi yang kita butuhkan sekarang, kalau saya pribadi memberi saran, loyalis, pendukung, fanatisme, komandan di Sulawesi Selatan berhenti sekarang, support Pak Sahrul untuk bekerja. Baik. Kita tahan dulu, ada penelpon Itu. Pak Ato di Makassar. Silakan Pak Ato. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para narasumber yang saya hormati. Pertanyaan saya ini saya tujukan mungkin ke narasumber dari Partai Gerindra. Menarik saya pikir setelah pengumuman kemarin, setelah sebelumnya kita dengar desas-desus masuknya Pak Prabowo di kabinet Jokowi, dan ternyata itu terbukti setelah Bapak Presiden langsung mengumumkan 2 hari yang lalu. Yang menjadi pertanyaan untuk pengurus Gerindra Sulsel seperti kira-kira dalam proses masuknya Pak Prabowo ini, ada tidak informasi atau dilibatkan DPD 1 Gerindra untuk dimintai pendapat untuk posisi Prabowo di kabinet Jokowi? Mengingat bahwa jelas gesekan politik khususnya di Sulawesi Selatan kemarin antara Pak Prabowo, kubu Prabowo dan Pak Jokowi ini sangat riskan sekali, dan tentunya sampai hari ini saya pikir juga orang-orang masih mencari tahu kira-kira alasan yang paling mendasar Pak Prabowo ini masuk ke kabinet Jokowi itu apa? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, karena berangkat pada malam hari ini judulnya adalah peta politik di Sulsel pasca pengumuman kabinet. Bagi Partai Gerindra sendiri dengan adanya Pak Prabowo di kabinet, apa yang menjadi harapan besar untuk kontestasi politik ke depan? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ato di Makassar. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Dodi. Jadi pertanyaan pertama, apakah DPD Gerindra Dilibatkan. Saya kira seluruh DPD di Indonesia dilibatkan, karena
kurang lebih 2 minggu sebelum penentuan kabinet, itu ada rakernas di Jakarta, di Hambalang. Ya. Di sana sendiri secara terbuka Pak Prabowo menyampaikan hal-hal tersebut. Dan mungkin juga secara tertutup sudah dibicarakan dengan ketua-ketua DPD-nya. Ya. Ini terbukti sampai dengan hari ini kan kita di Gerindra ada ayam aja, tidak ada masalah. Nah itu yang pertama. Jadi saya kira dilibatkanlah itu. Yang kedua tadi mengenai apa yang diharapkan ya, apa dampaknya, Apa yang diharapkan terhadap peta perpolitikan ke depan? Oh ya. Jadi saya kira kenapa Pak Prabowo mau menjadi Menhan, ya. Tadi saya sudah sampaikan. Ada ya hal lain yang mungkin secara politis bisa digambarkan bahwa mungkin aja ada agenda ke depan, agenda 2024 yang sudah dibicarakan di antara stakeholder pimpinan partai politik. Kita tidak tahu ya, tapi kalau kita baca di beberapa media sudah ada kan bahwa ini ada semacam strategi baru ke depan 2024. Kenapa tiba-tiba kita kemarin ada bergabung dengan partai kanan, mungkin ke depan kita berada di sebelah kiri, di nasionalis murni. Ya, mungkin tentu dengan analisis yang terukur. Dan memang saya lihat trennya memang ke arah sana lah bangsa Indonesia ini. Bangsa yang juga dunia juga memang lebih mengharap lebih di dunia ini sebuah negara akan diterima secara baik dan bisa bergaul secara baik ketika dia berada posisi yang normal saja, artinya tidak terlalu ekstrim kemana-mana gitu ya. Oke. Nah itu mungkin dan itu juga menjadi pertimbangan Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo itu sangat cerdas sekali kalau saya ikuti hari per hari ya. Dia membaca berbagai macam literatur, mengikuti perkembangan di seluruh dunia apa yang terjadi. Jadi kemudian yang ketiga tadi apakah yang didapat ya partai DPD Gerindra di Sulsel ketika Pak Prabowo menjadi Menhan. Saya kira saya sangat yakin itu akan kita ke DPD Gerindra Sulsel akan menerima dampak yang luar biasa. Karena seperti saya katakan, Pak Prabowo itu sangat tepat di Menhan dan dia sangat ahli. Dan saya yakin 2-3 tahun ke depan akan terjadi perubahan dalam sistem pertahanan di Indonesia. Dan saya kira masyarakat akan menilai di sana. Dan tentunya saya lihat masyarakat ini kan sebenarnya kalau kita di politik ini ada beberapa variabel. Kalau kita mau besar ya, mau jadi anggota dewan, partai kita besar. Yang pertama itu ada patron, ada simbol, ada ketokohan. Yang kedua finansial, kan? Kemudian yang ketiga itu secara kultural. Apalagi di daerah itu bagaimana, apakah basis apa, itu. Jadi Gerindra itu sekira nanti secara 2024 ketika ada lagi pemilihan pileg dan sebagainya, saya kira Gerindra sudah berada di posisi yang sangat populer, saya yakin. Dari hitung-hitungan Anda. Iya, saya Baik. kira. Dan pemirsa kita tahan dulu, kita akan jeda dulu Pak. Kita akan lanjutkan pembahasan kita usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di obrolan Karebosi.